tanpa rasa kasihan. Saat itu Asmadi benar-benar terpojok guys. Sekujur tubuhnya benar-benar penuh dengan bacokan dari parangnya Umar. Bukannya berhenti Umar melihat keadaan Asmadi yang makin berdarah-darah, Umar makin menggebu-gebu, makin seperti orang yang kemasukan setan, merasa dendamnya harus terbalaskan. Semakin jahat, semakin merobek-robek menghajar Asmadi sampai dia tersungkur mati guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Tia Risma di sini di acaranya Mau Tahu Apa Mau Tahu banget di channelnya Aldi Awaludin. Bukan cerita mistis lagi yang mau dikasih, tapi ini adalah kisah nyata yang memang nyata adanya dan sudah tersiar dimanapun. Karena kalian tahu bahwasanya di Kabupaten Pandeglang, di salah satu kecamatannya ada pembunuhan dari sebuah dendam yang benar-benar kesumat. Kita mulai ceritanya. Kita akan menceritakan tentang 3 orang. Yang pertama adalah Kasmin 65 tahun, Asmadi 50 tahun, dan Umar 64 tahun. Jadi di sini itu antara persahabatan antara Kasmin dengan Umar. Mereka menjalin kerjasama dalam pengembangbiakan ikan air tawar. Dan ini merupakan budidaya penghasil ikan. Nah, kalian harus tahu bahwasanya Asmadi merupakan anak dari Kasmin. Jadi ini kerjasama Umar dan Kasmin sudah berlangsung 15 tahun yang lalu. Budidaya ikan mereka sebenarnya atas dasar persahabatan. Jadi bagi hasil gitu loh guys. Namun ada hal yang membuat Umar merasa sakit hati. Ikan yang sama-sama mereka budidayakan tanpa dibicarakan terlebih dahulu diambil untuk keluarga Kasmin yang akan merayakan sebuah hajatan. Jadi ikan budidaya mereka itu tidak dibagi hasil, melainkan dipakai untuk hajatan anaknya bernama Asmadi. Umar merasa kecewa dong. Dia merasa bahwasanya aku punya hak dari pengelolaan budidaya ikan ini. Karena merasa dia tidak punya daya dan upaya, akhirnya ikannya diambil tanpa sepengetahuan Umar. Kalau kalian tahu rasa sakit hatinya seperti apa, dia hanya pendam karena menurut dia ya sudahlah awalnya. Tapi dia merasa ini merupakan hal yang membuat dia kok seperti ini sahabat saya. Disitulah sakit hati Umar mulai memupuk dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Kasmin. Tidak adanya keterbukaan, ikannya diambil dan dia hanya bisa bersikap bahwa ini benar-benar menyakitkan. Aku merasa seperti dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Tidak hanya itu saja dendam yang dia rasa, sakit hati yang dirasakan oleh Umar. Tadi guys, yang lebih parahnya lagi, keluarga Kasmin menumpang listrik di keluarganya Umar tanpa membayar iuran dari listrik tersebut. Bukannya Umar tidak mengingatkan untuk sama-sama patungan, Umar pun sempat mengingatkan keluarga Kasmin untuk ikut patungan dari pembayaran listrik ini, tapi tidak digubris oleh keluarga Kasmin. Kayak dicuekin gitu loh guys. Gimana enggak sakit hati? Makin aja memupuk terus rasa sakit yang benar-benar disimpan oleh Umar. Beberapa lama meninggallah Kasmin. Namun dendam Umar tidak terhapuskan. Walaupun Kasmin sudah tidak ada di dunia ini. Masih saja rasa sakit yang diterima oleh Umar masih tersimpan oleh perlakuan dari keluarga Kasmin dan anaknya bernama Asmadi. Beberapa tahun dari kejadian itu, tahu nggak sih guys, sebenarnya Umar tuh masih menyimpan dendam dari perlakuan yang dilakukan oleh keluarga Kasmin. Gak hanya itu, Kasmin dan anaknya bernama Asmadi itu masih saja berulah. Masih saja mengingatkan luka-luka lama yang membuat dia tuh merasa tidak nyaman dan sangat-sangat menyimpan dendam. Entah setan atau iblis apa yang memasuki jiwa dari Umar karena rasa sakitnya yang mendalam kepada keluarga Kasmin. Dan akhirnya dia merencanakan untuk menghabisi keluarga Kasmin. Namun karena Kasmin sudah tiada, dia ingin sekali menghabisi keluarga dari Kasmin. Yaitu adalah anaknya sendiri, yaitu adalah Asmadi. Dan pada akhirnya niat jahat yang sudah direncanakan Umar ini
Dia mulai dengan melihat gerak-gerik yang dilakukan oleh Asmadi, bahwasanya Asmadi itu memiliki kebiasaan setelah menggarap sawah tidak pulang ke rumah, melainkan tinggal dan hidup di gubuk dekat sawah. Karena sawahnya yang sepi ini dijadikan tempat yang pas menurut Umar sebagai tempat untuk membalas dendamnya. Dan puncaknya guys, terjadilah pembantaian di hari Minggu tahun 2021. Umar membalas dendam kepada Asmadi. Malam itu, tepat di tengah malam di saung miliknya Asmadi, Umar yang sudah membawa parang dari rumahnya, dengan dendam yang rasa sakit yang dia rasa, dia berjalan menuju gubuk tempat Asmadi istirahat. Pada malam itu Umar sudah berniat untuk menghabisi nyawa dari Asmadi. Dia sudah membawa parang dari rumahnya dan menuju gubuk di mana Asmadi berada. Masuklah Umar ke dalam gubuk tersebut. Asmadi awalnya menyambut dengan baik kedatangan dari Umar. Dia pikir ingin sowan, ingin melihat keadaan gubuk dari Asmadi. Tapi Umar tanpa basa-basi langsung melayangkan parang ke tangan dari Asmadi. Awalnya Asmadi itu menangkis dengan tangan kanannya guys. Tapi karena dia membawa senjata tajam, tidak ada daya dan upaya dari Asmadi untuk terus melawan. Dibacokkan di tangan kanannya, ditangkis lagi pakai tangan kirinya, dibacok lagi sampai akhirnya badan dari Asmadi pun terkena bacokan dari parang Umar. Di situ benar-benar crowded sekali, banyak darah yang berceceran di gubuknya Asmadi guys. Benar-benar sangat tragis, tanpa rasa kasihan. Saat itu Asmadi benar-benar terpojok guys, sekujur tubuhnya benar-benar penuh dengan bacokan dari parangnya Umar. Bukannya berhenti Umar melihat keadaan Asmadi yang makin berdarah-darah, Umar makin menggebu-gebu, makin seperti orang yang kemasukan setan, merasa dendamnya harus terbalaskan. Semakin jahat, semakin merobek-robek menghajar Asmadi sampai dia tersungkur mati guys. Melihat keadaan Asmadi yang sudah benar-benar tersungkur, tidak bernyawa dengan darah yang berceceran, Umar pun pergi keluar untuk membersihkan sisa-sisa darah yang ada di dalam tubuh Umar. Dia pergi begitu saja membawa parangnya guys. Oke guys, di sisi lain dari kejadian malam itu, seperti mendapatkan sebuah pertanda, anak dari Asmadi bernama Rohit, dia merasa dimasuki mimpinya oleh ayahnya sendiri yang menyuruhnya untuk menjenguknya di gubuk. Rohit tengok bapak ke gubuk. Itu yang terngiang-ngiang di mimpi dari Rohit, anak Asmadi guys. Dan keesokan harinya anak dari Asmadi bernama Rohit ini memang berencana untuk pergi ke gubuk itu membawakan makanan untuk bapaknya. Dan sangat amat sesuai dengan apa yang dia mimpikan. Dia diharuskan untuk menjenguk bapaknya di gubuk guys. Mulailah Rohit, anak dari Asmadi itu, datang ke gubuk membawa makanan untuk bapaknya. Perlahan hati dia merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengganjal ketika dia berjalan menuju sawah bapaknya. Seolah seperti memberikan firasat yang sama. Dan betapa terkejutnya Rohit melihat ayahnya tersungkur tidak bernyawa, penuh dengan bacokan di ujung gubuknya, penuh dengan darah, dan benar-benar semuanya nyata ada di depan dia. Makanan yang dia bawa semuanya berantakan. Dia langsung menghampiri ayahanda, apakah masih hidup atau tidak guys. Ternyata dengan kondisi luka yang begitu banyak bacokan, Bapak Asmadi ditemukan meninggal, kehabisan darah dan luka yang begitu banyak di dalam tubuhnya. Dengan langkah yang lunglai, Rohit akhirnya melaporkan kejadian yang menimpa ayahnya di gubuk itu kepada aparatur desa dan semua masyarakat yang ada di kampung itu. Dan ini menjadikan gempar. Benar-benar terjadi pembunuhan di kampungnya. Masih belum ditemukan siapa pembunuhnya guys. Masih belum ditemukan siapa yang membacok Pak Asmadi pada malam itu. Karena kejadian ini benar-benar lama ya. Dia dibunuh malam hari, baru ditemukan siang hari guys. Setelah 3 hari melakukan olah TKP dan pengembangan dari kasus pembunuhan ini,
akhirnya pihak kepolisian menemukan pembunuh dari Bapak Asmadi tersebut di tengah sawah. Ternyata guys, pembunuhnya adalah sahabat dari Bapak Asmadi sendiri, yaitu adalah Umar. Dia tanpa penolakan dan perlawanan ketika ditangkap polisi, dan dia akhirnya mengakui semua perlakuan atau perbuatan yang dia lakukan kepada Pak Asmadi, dan motifnya adalah dendam kesumat. Oke guys, jadi dendam itu benar-benar menakutkan sekali ya. Dimana rasa sakit hati orang lain itu bisa berlangsung lama sekali. Bertahun-tahun dia menyimpannya dan akhirnya dia bisa membalasnya kepada bukan orang itu tersebut, malahan kepada keturunannya, anaknya dari sahabatnya sendiri. Itu gimana gak menyeramkan ya guys? Untuk itu kita harus sama-sama menjaga perasaan kita dan perilaku kita terhadap orang lain. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin cerita misteri di channelnya Aldi Awaludin. Dan kita bakal share terus informasi tentang kisah misteri dari manapun. Buat kalian yang pengen share dan pengen dibacain atau diceritain kisah misteri apa, boleh komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share terus video ini di channelnya Aldi Awaludin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tanpa basa-basi, Umar langsung melayangkan, Pak. Farid, apa sih itu? Nah, Eta, bukannya berhenti, Umar semakin merasuki. Umar semakin apa sih? Semakin menggebu-gebu teh masih. Umar semakin dengan apa yang dia mimpikan ketika malam itu. Dia Terkejutnya dia. Goblok. Dan betapa terkejutnya dia. 1, 2, 3. Dan Gebrak dong, kurang. boleh gitu. Boleh. 1, 2, 3. Dan betapa terkejutnya Rohit melihat ayahnya sendiri tersungkur penuh dengan bacokan. Mati. Atau dia Dia mau paling kita mana? Ya udah, editan koin lah. Atau dia awak. Tuh 2, 3. Dan betapa terkejut. Bertapa. Menang atau kalah hanyalah mimpi yang tidak berkesudahan. Yang mulia, sadarkah Anda akan ini? Betapa. Tuh, tuyul mana ya? Next one kos kita. Dah.